Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang kompleksitas algoritma. Nah, waktu pertemuan pertama kita sudah sepakat bahwa algoritma itu tentunya tidak hanya harus benar aja ya, tapi juga harus efisien dan optimal. Alasannya kan sudah juga dijelaskan pada materi yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengukur apakah suatu algoritma itu efisien atau tidak efisien seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana ukuran dari sebuah algoritmanya di sana. Nah, di sini ada sebuah statement yaitu sebuah algoritma dikatakan efisien serta optimal atau mangkus, secara bahasa Melayunya mangkus ya, jika kebutuhan untuk waktunya itu kecil, jadi ketika di running dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesing permasalahannya. Kemudian juga secara kebutuhan ruang pun juga harus kecil. Kebutuhan ruang di sini identik dengan penggunaan memori. Dalam hal ini RAM ya. Ketika diproses di RAM-nya dia juga tidak boleh juga terlalu besar karena nanti bisa jadi istilahnya ada perebutan sumber daya yang dibagi juga dengan proses-proses yang lainnya seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya yang muncul juga adalah ya algoritma itu sebetulnya memproses atau membutuhkan waktunya itu tergantung pada apa ya? Nah, tentunya tergantung pada jumlah input. Nah, jumlah input di sini mungkin setara dengan jumlah masalah atau jumlah problem ya, ruang lingkup problemnya. Misal kalau saya memproses 10 data, ya misalnya dia butuh waktu 10 detik, tapi ketika memproses 100 data ya tentunya kebutuhan waktunya tidak lagi 10 detik kan ya di sana. Dan memang yang paling jadi dominan di sini jumlah inputnya yang nanti akan bisa menentukan berapa kebutuhan waktu dari suatu algoritmanya. Nah, contoh di sini, ini kalau teman-teman lihat ini ada algoritma untuk menghitung rata-rata. Nah, kira-kira di sini kebutuhan waktunya berapa? Nah, kalau kita hitung di sini, kita membaginya biasanya ada beberapa perhitungannya dulu ya, ada aturan-aturan perhitungannya. Contoh misalkan si operasi yang di sini, saya contohkan dulu. Ini untuk pengisian nilai, nah itu dihitung sebagai satu algoritma, satu kebutuhan waktu. Kemudian ini juga sama, masih satu di sini. Ini juga satu. Selain itu juga di sini ada perulangan while, ada while, tapi while-nya ini dilakukan mulai dari counter itu kan berarti satu ya, sampai sejumlah data, di mana jumlah data ini tentunya nanti berhubungan sama si ini array bilangannya, sejumlah array-nya. Ya anggap saja karena kita tidak tahu, maka kita akan berikan di sini nilai n. Seperti itu, di mana n ini dianalogikan sebagai jumlah array-nya ya. Ini jumlah array, saya tulis di sini ya. Karena kita tidak mengetahui dulu jumlah array-nya berapa, tergantung nanti yang diisikan sama usernya berapa. Kemudian di sini juga ada operasi untuk mengisi lagi, lalu ada operasi aritmatik. Ini juga membutuhkan waktu tentunya ya. Mengisi dan aritmatik itu juga membutuhkan waktu. Jadi kita bisa tulis di sini ada operasi-operasi yang mendasari hal itu gitu ya. Kemudian juga di sini ada operasi mengisi lagi, kemudian ada operasi aritmatik seperti itu, dan ditutup dengan operasi aritmatik kembali di sini. Nah, sebuah kebutuhan waktu itu nanti kita akan modelkan, kita akan hitung, tentunya kita pisah ya, namanya juga variabel. Anggap saja misalkan saya bikin di sini variabel namanya A, di mana A itu untuk assignment. Assignment itu kan mengisi nilai ya. Kemudian ada nilai B. Ini terserah sebetulnya teman-teman mau pakai nilai A, nilai B, terserah sebetulnya ya. B ini untuk operasi aritmatik lah. Aritmatika. Nah, jadi mulai dari plus, minus, kali, sama bagi. Bagi nanti juga ada mod dan segala macam ya. Itu nggak usah saya perjelas lagi di sini. Nah, tentunya kita akan hitung per masing-masing ini. Misalkan jumlah assignment-nya. Oh, ini assignment yang ini berarti 1. Kemudian assignment lagi 1. Kemudian sini ada assignment lagi, tapi assignment-nya dilakukan sejumlah
N tadi kan, sejumlah data ini, karena dimulai dari 1 sampai N. Anggap aja berarti N. Berarti ini dilakukan sejumlah N, ini juga dilakukan sejumlah N gitu ya. Cuman untuk operasi assignment-nya, itu dia sejumlah N. Kemudian ada lagi assignment di sini, ini juga sejumlah N. Seperti itu. Di sini juga tidak ada lagi assignment. Oke, berarti untuk assignment, misalkan saya pengen hitung, ya tinggal dijumlahkan saja. Berarti N ditambah N. Berarti kan jadi 2N ya. 2N plus. Nah, di sini kita lihat assignment-nya lagi yang di luar dari N-nya. Ada berapa? Ini 1 tambah 1, berarti 2. Nah, ini hanya untuk assignment. Jadi ini adalah kebutuhan waktu untuk assignment. Nah, tapi hati-hati, di sini juga ada operasi aritmatik untuk yang plus dan plus di sini. Kemudian ada bagi juga di sini ya. Nah, ini harus ditambahkan sejumlah whatever. Nanti kita akan hitung di berikutnya. Nah, hasilnya kalau setelah kita ukur, hasilnya begini. Jadi ada 1 tadi kita tandai ya. Lalu di sini ada N. N-nya saya tandai warna kuning di sini untuk menandai bahwa dia adalah pengisian nilai. Kemudian ada N juga di sini untuk menandakan warna birunya operasi aritmatik. Sehingga nanti kalau dihitung totalnya jadinya 2N plus tambah 2A, ini untuk yang assignment. Jadi jangan bingung lagi teman-teman. Kemudian di sini 2N plus 1 di sini adalah kebutuhan untuk aritmatika. Nah, sehingga kita bisa simpulkan seperti ini. Nah, timbul masalahnya adalah, ya kita tahu memang secara detail spesifikasi kebutuhan waktunya. Cuma kan sebetulnya kita hanya ingin tahu secara umum algoritma ini itu butuh waktu berapa gitu ya. Nggak perlu sampai spesifik begini gitu ya. Karena nanti kan akan bisa dihitung oleh komputernya secara langsung. Nah, cuma kalau kita lagi berpikir kan kita nggak perlu berpikir sedetail ini gitu. Nah, caranya adalah kita bisa pakai namanya besaran abstrak. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, jadi perhitungannya kurang optimal karena ya memang kita tahu secara detail, tapi ya waktu eksekusinya kita kan nggak bisa taunya gimana nih A ini berapa butuh waktunya, ini A berapa detik. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ini tergantung. Ini sangat bergantung sama sumber daya gitu ya. Yang B juga berapa detik seperti itu. Nah, itu akan jadi pertanyaan berikutnya. Kemudian yang ini saya bilang, arsitektur komputer berbeda juga waktu eksekusinya pasti berbeda. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa pakai namanya besaran abstrak. Nah, besaran abstrak ini biasanya dinilai dari dua hal yang sama ya, kayak tadi, kebutuhan waktu dan kebutuhan ruang. Nah, biasanya besaran abstrak ini kita lihat dari operasi abstrak yang paling utama, atau instruksi dasar yang paling utama dari sebuah si algoritmanya tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita melihat operasi abstraknya? Ya, biasanya kita akan melihat operasi utama dari suatu algoritma yang memakan waktu paling banyak biasanya. Nah, contoh di sini, untuk hitung rata-rata, ada deklarasi dan segala macam. Ini saya akan lewat ya, teman-teman sudah paham dengan ini semua. Kemudian di sini ada while, counter dimulai dari 1. Ini seperti biasa, teman-teman tandai dulu 1. Kemudian jumlah datanya ya tentunya tergantung dari jumlah data di sini gitu ya, array bilangannya, yang anggap saja sejumlah n, kita nggak tahu berapa. Nah, kemudian lakukan apa? Lakukan penjumlahan dan segala macam. Setelah kita jumlahkan, barulah kita bagi antara jumlah yang kita dapatkan di sini dengan jumlah data keseluruhan. Dari situ kita tahu nilai rata-ratanya. Nah, itu memang rumus rata-rata begitu ya. Jumlah seluruh data, kita tambahin tuh jumlah datanya yang dari 1, misalnya saya punya data 10 ya, data 1 tambah data 2 sampai data ke 10 dibagi dengan 10 karena 10 adalah jumlah datanya, seperti itu. Nah, setelah tahu begini, kita tentukan operasi dasarnya. Di sini saya sudah tandai bahwa ini adalah operasi dasarnya. Kenapa ini bisa dibilang ini operasi dasar? Karena tadi lagi saya bilang menghabiskan waktu sebanyak n. Jadi signifikan ya. Kalau ini kan dia hanya, ini juga operasi, cuman operasi ini kan hanya memakan waktu, anggaplah 1 gitu ya, 1 kali eksekusi lah sepertinya. 1 kali eksekusi, nah itu dia memakan waktunya sedikit. Nah, kalau ini kan lebih besar nih, n. Berarti bisa saya tandai bahwa memang operasi dasar dari hitung rata-rata adalah menjumlahkan bilangannya itu. Kemudian nanti kalau membaginya cuma cukup sekali eksekusi. Nah, maka saya tandai ini adalah operasi dasar.
Karena operasi dasar yang ini, berarti saya tandai nilainya adalah N. Seperti itu. Nah, ini Tn-nya. Nah, kalau ini cari elemen terbesar. Kenapa ini ditandai dengan operasi dasar? Nah, simple karena di sini kita hitung aja, counternya dimulai dari 2, max array-nya tentunya sejumlah N aja, gampangnya seperti itu. Loh, Pak, ini kan dimulai dari 2 ke N, itu dihitungnya N aja. Iya, hitungnya N sajalah, cukup seperti itu ya. Atau bisa saja ini bisa dihitung dengan N minus 1. Kenapa? Karena N-nya dimulai bukan dari 1, tapi dari 2. Seperti itu. Boleh, N minus 1, seperti itu. Nah, ini operasi dasar mencari elemen terbesar itu sebenarnya ketika membandingkan angkanya ya. Ini saya ngebandingin angka, apakah angka yang ini lebih besar daripada angka yang setelahnya, kalau iya tukar gitu ya. Seperti itu. Atau misal kalau tidak ya berarti, kalau iya berarti maksnya jadi berubah, kalau tidak seperti apa nih itu gampangnya dasarnya. Nah berarti bisa kita tandai bahwa ketika membandingkan itu adalah operasi dasarnya. Nah ini operasi dasarnya ini dilakukan sejumlah N minus 1. Maka saya bisa bilang bahwa Tn atau kebutuhan waktunya itu sama dengan N minus 1. Ini tidak, Pak. Ya, ini juga sama sih. Ini kan juga sejumlah N minus 1. Cuman kenapa ini tidak saya jadikan operasi dasarnya ya? Karena operasi dasar secara rumus mencari elemen terbesar adalah ketika membandingkan antara elemen yang pertama dengan elemen setelahnya seperti itu. Dan seterusnya sampai nanti ke ujung dari si array-nya. Ini totalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan konsep besaran abstrak itu menggunakan 3 kebutuhan waktu. Ada yang kita sebut dengan Tmax, Tmin, dan Taverage. Di mana Tmax itu menyatakan kompleksitas waktu yang terjadi kalau kasusnya itu menjalankan problem dengan kemungkinan terburuk. Misal, kalau saya mencari bilangan, itu bilangannya tidak diketemukan. Berarti kan kita harus mencari sejumlah array-nya ya. Seperti itu. Kalau Tmin itu berarti kebutuhan waktu kalau kasusnya itu mendapatkan kasus problem yang minimum. Contoh, misalkan ketika saya mencari angka menggunakan sequential search gitu ya, saya menemukan angkanya di posisi awal dari array-nya. Nah, itu kan cukup sekali eksekusi. Nah, itu kemungkinan waktu terbaiknya, kita sebut seperti itu. Kalau T-average berarti kemungkinan waktu rata-ratanya. Nah, contoh di sini yang tadi saya bahas ya, sequential search tanpa sentinel. Nah, kita lihat di sini kemungkinan terbaiknya adalah kemungkinan terburuk dulu ya kita bahas ya. Kemungkinan terburuknya adalah kalau datanya tidak ketemu sama sekali. Nah, kalau datanya tidak ketemu sama sekali, berarti kan kita mencarinya sejumlah max array ini. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan waktu terburuknya adalah sejumlah nilai array-nya, yaitu N gitu ya. Kemudian kalau kemungkinan terbaiknya, Tminnya ini Tmax ya. Saya tulis saja di sinilah. Tmax untuk kebutuhan waktunya itu adalah sejumlah N, atau N ini mengacu ke sini, maksud array-nya. Kemudian kalau Tminnya ya misalkan kalau ibaratnya array ini ya, set gitu. Kalau misalkan saya anggap lagi isinya 10, 20, 30, 40 gitu ya. Misalkan kalau Tmax itu tadi kemungkinannya saya mencari angka 40, misalkan yang saya cari ya. Jadi cari sama dengan 40, atau misalnya saya cari 50 gitu ya. Nah itu kan otomatis dia akan mencari dari 10 ke 20 ke 30 ke 40 seperti itu ya. Berarti kan kebutuhan waktunya sejumlah array-nya. Atau kalau misalkan saya mencari menggunakan Tmin, berarti kan saya mencari misalkan 10. Misalkan saya cari 10. Lah kalau 10 itu kan dia posisinya di pertama ya. Apakah 10 sama dengan 10? Iya, berarti berhenti dong. Nah, berarti dia hanya butuh 1 kali eksekusi hitungannya gitu. Nah, berarti kita bisa tulis di sini Tmin-nya itu sama dengan 1. Kemungkinan terbaiknya. Kalau T-average gimana cara ngitungnya ya? Kita lihat. Kalau saya nyari 10, di sini T-average sama dengan, kalau saya nyari angka 10, berarti ketemunya 1. Kalau saya nyari 20, berarti ketemunya di perulangan kedua. Kalau saya cari 30, saya ketemunya di perulangan ketiga. Kalau saya cari 40 atau datanya tidak ada, itu saya mencari di keempat.
Ya berarti ini kan rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4. Atau kalau misalkan kita sejumlah N, ini kan kita N-nya belum tahu ya, ini kan kalau contoh kasusnya 4. Ya berarti rumusnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik, kita nggak tahu sampai berapa, N dibagi dengan N. Atau kalau di rumus aritmatik itu bisa disingkat ya dengan N plus 1 dibagi 2. Ini penyederhanaan deret aja seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Sorry, bukan N ya, tapi N plus 1 dibagi 2. Ini rumus aritmatik sederhana, rumus deret. Jadi kesimpulannya ini, terburuknya adalah N atas sejumlah array-nya, tergantung array-nya. Kemudian 1 ini kalau datanya ada di posisi 1, yang ini. Kemudian kalau rata-ratanya ya berarti tinggal kita jumlahin kemungkinan yang terjadi, hasilnya sekian. Tuh. Oke, nanti ada soal yang teman-teman akan kerjakan di self-reflection-nya. Itu untuk pemahaman pribadi. Itu silakan teman-teman cari bubble sort dan binary search itu kira-kira kebutuhan waktunya berapa. Boleh pakai model yang manapun, tadi 3 model ya, saya ulangi. Ada model yang pertama, ngitung eksekusinya. Benar-benar dihitung detail. Kemudian yang kedua adalah menghitung kebutuhan abstrak, dan ketiga tadi pakai Tmax, Tmin, dan Taverage. Kemudian ini juga ada algoritma yang saya berikan. Saya sengaja tidak menuliskan nama algoritmanya, biar teman-teman cari ini kira-kira algoritma apa ya, dan nanti juga teman-teman bisa mencari kira-kira ini solusinya seperti apa. Oke, untuk pertemuan kedua cuma situ aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas selebihnya di kelas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.